datang di channel saya Sri Lombu. Saya bersama teman-teman saya dari kelompok 8 mata kuliah literasi bahasa Indonesia yang terdiri dari saya Sriatati Lombu dan rekan saya Siti Nurafwan Ali, Gladi Cynthia. Kami akan melaksanakan salah satu tugas dari mata kuliah literasi bahasa Indonesia, yaitu mewawancarai salah satu mahasiswa atau mahasiswi dari Universitas Negeri Medan terkait materi atau topik kami, yaitu literasi kritis dan pemikiran kritis. Kita sudah kedatangan narasumbernya, langsung saja kepada narasumbernya. Silahkan Kak, memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agustin Kurnia Dohare, biasa dipanggil Gustin. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia tahun 2024 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Oke, tanpa basa-basi lagi, sesuai topik dan atau tema kelompok yang kami angkat, yaitu literasi kritis dan pemikiran kritis, langsung saja. Jadi Kak Gustin udah pernah dengar belum tentang literasi kritis ini? Baik, untuk literasi kritis, pertama-tama dulu saya pernah mendengar tentang literasi. Satu-satu dulu tentang literasi. Umumnya literasi itu berarti kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan mengetahui sesuatu. Kemudian yang literasi kritis sendiri berarti itu artinya kita memiliki kemampuan untuk menganalisis, untuk mencari tahu segala sesuatu informasi dengan mengetahui dasar informasi tersebut, asumsinya, dan apakah kebenarannya itu dapat teruji. Oh, seperti itu ya. Ya. Baik, Kak. Menurut Kakak apa sih perbedaan pemikiran kritis sama literasi kritis? Oke, kalau literasi kritis itu berarti dia hanya mengetahui, mencari tahu tentang informasi dengan membaca, menganalisis, kemudian dia memahami berbagai asumsi dari berbagai sumber. Kemudian kalau pemikiran analitis itu berarti dia mencari tahu dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu secara logis. Tapi keduanya ini mungkin ada kaitannya nggak sih? Iya, betul. Kaitannya itu sama-sama mencari tahu informasi itu secara dengan persepsi yang analisa dulu. Sebelum dia menyimpulkan sesuatu hal itu, dia harus mengetahui dulu bagaimana sesuatu itu dapat terjadi dengan memperhatikan berbagai sumber. Misalnya untuk mengetahui suatu informasi itu dia perlu membaca jurnal dulu, membaca buku, atau membaca sebuah artikel, itu mengetahui keakuratan dari suatu permasalahan atau sesuatu informasi yang dia peroleh. Nah, menurut Kak Gustin sendiri, berdasarkan pengalaman Kakak, adakah pernah kedapatan nggak tentang mendapatkan sebuah berita gitu, terus contohnya beritanya hoax? Berdasarkan pengalaman Anda, bisakah Anda ceritakan? Yang mungkin nanti berkaitan sama literasi kritis dan pemikiran kritis. Kalau untuk contoh sesuatu hal yang Makan hoax lah. Oh, pernah, itu tahun 2018 yang lalu. Itu kita masih kelas SMP ya, masih SMP ya. Itu tentang di situ kan pernah dulu diisukan bahwa ada telur. Ini kan telur yang biasa kita makan sehari-hari itu. Katanya telur itu adalah telur palsu gitu ya. Telur palsu gitu dari Cina, dari Taiwan sana, bahwa telur itu katanya bukan asli dari induk ayam gitu, hasil dari ayam itu loh, maksudnya produksi ayam asli, itu kayak buatan manusia gitu. Jadi dia nanti katanya kalau misalnya dia digoreng, dia akan bercampur gitu loh. Jadi yang putih dengan yang kuning itu kalau digoreng dia langsung bercampur gitu tanpa terpisah gitu antara yang warna kuning dengan yang putihnya. Kayak biasa ya. Iya, seperti yang biasa. Jadi pada saat itu karena masih SMP, jadi mempercaya gitu loh tanpa mencari tahu bahwa sebenarnya itu benar atau tidak. Jadi sejak saat itu saya tidak mau makan telur gitu, karena
jangan-jangan nanti ini Telur palsu, buatan itu. ya, telur buatan yang memang proteinnya Nggak ada. nggak ada, Iya, iya. entah dari mana-mana lah sumbernya gitu ya, nanti bisa mengganggu kesehatan atau apa gitu, menyebabkan berbagai penyakit gitu ya. Jadi itu pengalaman kakak. Ya. Nah jadi kita kaitkan dengan topik kita yaitu literasi kritis dan pemikiran kritis. Jadi bagaimana kakak ini bisa memastikan itu yang benar atau yang salah? Maksudnya yang palsu, hoax gitu atau memang benar-benar berita? Bagaimana cara kakak memilah? Oke, jadi pada saat itu kan masih SMP ya, jadi masih belum terlalu mengakses ini gadget, Ya. teknologi belum terlalu terjun. Betul. Terus namanya juga masih anak SMP ya, saya dulu pas SMP itu membaca itu sangat susah, maksudnya itu hal yang Sulit lah. sulit dilakukan gitu ya, apalagi Kenapa? membaca jurnal ya, namanya juga kan masa-masa transisi, jadi lebih suka ya udah menyimpulkan hal-hal itu secara langsung aja tanpa memikirkan bagaimana faktanya, memikirkan bagaimana Termasuk penjelasan. akal Iya, logisannya iya. Jadi seharusnya itu yang harus dilakukan itu pertama-tama dulu sebagai siswa yang masih sekolah pada saat itu, yang masih SMP, harusnya bertanya kepada orang tua atau yang lebih tua dulu, supaya orang tua juga yang sudah memiliki wawasan yang lebih luas, dia bisa mungkin kan orang tua saya kan punya HP nih, jadi mungkin mereka bisa mencari tahu kebenaran dari isu itu dengan membaca artikel, mungkin lalu memberitahu kepada saya misalnya, harusnya ya. Kemudian bisa juga dengan saya maksudnya pada saat itu yang tidak bisa mengonsumsi atau takut mengonsumsi telur itu, harusnya saya bertanya kepada guru saya kan itu Iya, iya. berkaitan dengan materi IPA biasanya Iya. kan, tentang protein, tentang makanan-makanan lah pokoknya ya. Kandungan dalam makanan. Iya, kandungan dalam makanan, atau bertanya tentang kepada guru yang mengasuh mata pelajaran IPS, karena kan itu juga berkaitan ya, Kok bisa kak? karena kan tentang sosial gitu loh. Sosial hewan. Sosial hewan. Gak ada, gak mungkin ada sosial hewan. Sosial Mana ada sosial hewan? Kamu nanya, ini baru kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kamu tercanda-canda dengan suaraku. Oh, berarti bahasa Indonesia nggak sih, bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia. kok bisa dihubungkan berita? Iya kan, guru bahasa Indonesia itu kan dia kan menjelaskan beberapa tentang misalnya berbagai teks-teks gitu nggak sih? Oh, termasuk teks berita? Iya, teks berita. Oh, tahu ngerti. Itu di kelas 1 ya kan? Iya, Dipelajari. iya. Oh, masuk juga. Iya, Keren, harusnya keren. saya mencari tahu informasinya seperti itu ya, supaya dengan adanya informasi yang lengkap dengan keakuratan data, jadi sebelum memecahkan suatu masalah itu sudah benar-benar dipikirkan dulu berbagai asumsi dari berbagai pihak, Iya. terus data-data yang benar, mempertimbangkan juga pemikiran sendiri, terus berpikir secara logis dan sistematis. Tapi mungkin karena faktor umur dan juga sebelum terlalu terikat dengan hal-hal yang fakta-fakta ya, jadi kayak FOMO gitulah. Jadi kalau udah tahu informasi ini ya udah ikut-ikutan gitu, kalau memang belum tentu pun itu benar, hoax ataupun fakta, kayak ya udah dengar Langsung langsung Bener lagi. ya menyimpulkan gitu. Oh. secara pemikiran pribadi tanpa berpikir luas gitu, jangka panjang gimana. gitu ya kak. Nah, masuk ke tahap pertanyaan berikutnya kak. Kan ada pembagian generasi gitu kan, generasi milenial, Z, gitu. Terus ada yang terakhir nih si Alpha. Enggak, beta gitu ya. Nah, menurut kakak kalau misalnya dinamakan generasi Z itu generasi dungu, kakak setuju nggak soal kalau misalnya dihubungi sama literasi kritis dengan pemikiran kritis? Kakak setuju nggak generasi Z generasi dungu gitu? Karena memang Statementnya gitu ya. iya setuju statementnya ya. gitu. Kakak setuju nggak? Sebenarnya sih untuk statement itu saya juga 50-50 ya. Oke. Alasannya itu belum, maksudnya nggak terlalu mengiyakan statement itu dan juga tidak langsung maksudnya langsung menolak statement itu, karena memang generasi kita sendiri, karena kan kita juga generasi Z ini kan, jadi
Dari saya pribadi tanpa mengambil contoh orang lain, bukan juga dungu ya, tapi untuk memahami, menyimpulkan sesuatu itu kayak untuk generasi kita saat ini kurang gitu literasinya ya. Iya, itu Ya, fakta. iyalah, untuk membaca saja. Apalagi kan kalau nggak salah predikat literasi kita nih orang Indonesia ini sangatlah rendah. Betul, itu benar Ya. sih. Jadi ya minim literasi. Jadi untuk generasi kita saat ini itu iya susah gitu membaca, susah gitu. Statement ini Iya, enggak sih, enggak. Tapi enggak semua. 100% Iya, benar. 100%. Karena ada juga sebagian dari teman-teman kita atau mungkin yang masih di atas kita lah atau saya rasa yang di bawah kita pun kayaknya sudah mulai jarang gitu ya. Jarang yang membaca gitu. Sekarang itu lebih ke searching aja, searching lewat gadget gitu ya. Ya. Jadi menurut saya bisa dibilang generasi kita ini dungu gitu ya dalam hal literasi. kritis. Oh, begitu, Ya, Pak. tidak terlalu kritis. Mungkin kalaupun membaca hanya sekilas membaca aja. Ada juga itu sebagai simbolis formalitas Iya. juga ya kan, biar kelihatan kutu buku mungkin Ya, atau apa. betul. Oke, lanjut. Menurut Anda mungkin bisa nanti kaitkan dengan pengalaman Anda tadi ya. Bagaimana cara Anda membedakan fakta dengan opini itu? Kan ini kan mata kuliah kami kan literasi bahasa Indonesia, jadi harus ada unsur bahasa Indonesianya ke dalam. Nah, jadi bagaimana cara Anda membedakan itu fakta dengan opini itu dikaitkan dengan pengalaman tadi dan dikaitkan juga dengan literasi kritis. Oke. Jadi untuk fakta berarti fakta itu sesuatu yang sudah benar-benar terjadi terus didasarkan oleh riset ataupun penelitian. Betul. Atau mungkin sesuatu yang keakuratannya itu sangatlah tinggi dan sementara untuk yang opini itu berdasarkan sudut pandang atau prediksi sesuatu yang masih belum tentu benar, merupakan dugaan gitu. Jadi menurut saya hubungannya dengan literasi kritis dan pemikiran analitis tadi di contoh yang sudah saya akan sebagai pengalaman juga, menurut saya dari contoh yang sudah saya beritahukan sebelumnya tadi, berarti saya hanya Tadi makan hoax gitu. ya kemakan hoax gitu loh. Jadi kayak tadi hanya makan opini seorang. Iya, termakan opini seseorang gitu loh. Jadi belum tentu itu fakta, belum tentu telur yang palsu itu, yang diberitakan itu, yang diedarkan itu benar-benar telur yang asli ataupun benar-benar telur yang palsu. Jadi itu hanya berdasarkan opini atau prediksi-prediksi dari orang-orang sekitar gitu. Jadi dulu itu adalah sebuah warung ya kan, Ya. dia menjual telur nih, terus telurnya itu dijual murah gitu ya. Dijual murah gitu loh. Biasanya kan telur itu 1 biji 2.000. Oke, sebutir telur itu seharga 2.000. Iya, tapi Tiba-tiba pas dijualnya itu kalau misalnya kita beli 10.000 bisa dapat 8 gitu loh. kata dia, Ya, karena mungkin juga karena ada persaingan antara antar pedagang ini, jadi penjual yang satu itu mengatakan bahwa telurnya itu nggak betul loh. Itu Oh. hasil dari impor dari Cina tadi. Iya, dari situ. Taiwan. Iya, kita pun sebagai masyarakat yang awam yang pengetahuannya belum tentu. Iya sih, memang sudah pelajar ya, tapi karena namanya juga masih bocah, masih anak-anak, masih Labil. iya masih labil gitu ya. Jadi langsung menyimpulkan opini tentang telur itu bahwa telur itu palsu loh. Masa sih dijualnya dengan harga yang semurah itu, sementara pun pedagang yang lain 5 butir 10.000. Sementara dia jualnya 8 butir 10.000. iya 10.000. Jauh perbandingan. Iya, jauh. Terus untuk pemikiran analitisnya dalam pemecahan masalah itu, pada saat itu pemecahan masalahnya itu belum terpecahkan loh, tapi kayak semacam masalahnya itu Terendam sendiri. Iya. Gitu. Hilang aja begitu saja. Iya, seiring berjalannya waktu dimakan masa. nggak diamuk masa sih. Jadi seiring berjalannya waktu kita itu semakin lama semakin memudar gitu ya di Ya. kalangan masyarakat. Jadi belum ada gitu tindakan juga bahwa misalnya diteliti gitu ya Kebenarannya iya, nggak ada. kebenaran. Datang nggak sih telur itu? Iya, kesimpulannya. Jadi begitulah kira-kira antara fakta dan opini sepengetahuan saya gitu ya. Oke, dari penjelasan Kak Gustin tadi berarti bisa kita simpulkan umur juga menjadi salah satu faktor cara seseorang bisa berpikir kritis gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya sih umur itu tidak menjadi Faktor penentu. utama. Iya, faktor utama. Cuman
menjadi salah satu faktor pendukung gitu ya usia. Iya, faktor pendukung ya. Kalau misalnya masih muda Tapi kalau dia Iya, karena mau nanya bisa iya aja bisa. siapa aja. Karena ada pun itu misalnya nih Oh. teman kita kan. Anak-anak sekarang dari balita-balita sekarang. Iya, bisa. Tapi kalau untuk bahas umur kayaknya orang tua juga sering loh itu berpikir kritisnya agak kurang, soalnya mama saya juga gitu, suka kali kemakan hoax dari YouTube. Iya, betul. Apalagi sekarang kan FB Pro ya. Iya. Boleh lah. Ambil aku 3, aku dah berak babi. Banyak kali di konten-konten ya, banyak kali konten-konten ya. Apalagi kan orang tua sekarang kan sudah terjun nih. Iya, betul, ke betul. internet ya kan. Kadang nih ya, bapakku aja nih pas masih set kemarin ya. Nanti dia buka Facebook, terus dikirimnya nanti link itu ke grup lagi. Terus belum tentu itu betul beritanya. Tiba-tiba di-share Iya, aja. di-share. Entah nanti katanya bumi itu datar. Nanti ditanya ya loh soal itu. Ini benar nggak sebagai anak kimia? Masa anak kimia disuruh bahas bumi itu datar? Iya. Satu keluarga kemakan hoax. Iya, iya. Terus nanti adalah itu katanya 2025 nanti Kiamat. Gimana? kiamat. Itu kayak gitulah. Di-share lah ke grup. Iya, di-share ke grup. Itu ya ilmuwan India itu ya. Iya. Ibadah lah kita semua ya kan. Astaga. Oh begitu ya. Iya. Iya udah. Jadi menurut Kak Gustin, apa sih yang menjadi rekomendasi atau saran gitu untuk mendukung peningkatan literasi kritis dan pemikiran kritis ini, Kak? Generasi Di generasi sekarang, sekarang, apalagi di generasi yang akan depan yang datang akan juga. datang, pesan-pesannya. Menurut saya pribadi itu sih tergantung dari pribadi seseorang ya. Kalau dia mau tahu sesuatu itu dengan sebenar-benarnya atau hanya sebatas tahu aja gitu ya. Jadi itu didorong oleh adrenalin diri sendiri gitu ya. Dan juga motivasinya dalam mengetahui sesuatu itu, dan juga kepekaannya terhadap lingkungan sekitar. Jadi ketika dia mengetahui bahwa sesuatu masalah atau sesuatu persepsi yang mungkin mempengaruhi diri lingkungan sekitarnya itu, ketika dia ingin merasa peduli gitu ya. Jadi sebelum menyimpulkan segala sesuatu itu, sebelum mengambil keputusan, dia harus melakukan dulu literasi. Dia perlu berpikir kritis. Dia perlu menganalisa segala sesuatu yang sebelum diambilnya sebuah keputusan atau sebelum menyimpulkan segala sesuatu itu. Itu tergantung dari diri seseorang itu. Dan juga termasuk faktor eksternal juga dari berbagai pihak, dari lingkungan, dari luar. Kemudian kan kita ini kan sebagai mahasiswa ya. Mahasiswa itu kan dikenal dengan pemikiran kritis ya. Jadi kalau taraf pemikirannya itu sudah berbeda gitu ya dari jenjang SMP, dari SD, dari SMA. Jadi wawasannya itu sudah lebih banyak lah ya daripada teman-teman yang lain mungkin. Jadi dia itu sebelum melakukan sesuatu, sebelum menyimpulkan sesuatu, belum mengetahui sesuatu itu, dia harus membaca dulu beberapa literasi, membaca berbagai sumber, mempertimbangkan berbagai asumsi sebelum menyimpulkannya dengan logis gitu. Dia menganalisa dulu setiap masalah gitu. Ya, setiap opini-opini gitu, dia menganalisa dulu, memfilter lah, menyaring gitu ya. Sebelum segala sesuatu. Rekomendasinya kayak gitu ya Gustin ya. Didengar ya. Panjang umur ya. Oke, saat ini kita sudah berada di ujung wawancara ya, sudah sampai ke pesan yang disampaikan oleh Kak Gustin tadi. Sekian dari kami. Semoga apa yang udah disampaikan oleh narasumber kita dan juga berbagai pertanyaan yang kami berikan bisa menjawab pertanyaan yang mungkin juga pertanyaan teman-teman sekalian. Dan yang paling penting adalah rekomendasi atau saran dari Kak Gustin tadi untuk meningkatkan pemikiran kritis dan literasi kritis ini harus ditingkatkan, apalagi kita sebagai mahasiswa. Iya, Gen Z. Kita harus beda guys. Iya, dan kita harus mematahkan opini atau statement yang mengatakan bahwa Gen Z itu adalah generasi dungu. Betul. Nah, sekian saja dari wawancara kami. Terima kasih kepada Kak Gustin yang sudah bersedia memberikan waktu, memberikan tenaga, dan memberikan semuanya untuk kami. Sekian saja, terima kasih. Dadah.